Kebayang nggak sih, ada seorang pemimpin yang cuma dalam waktu 10 tahun loh, bisa bangun rumah sakit gratis pertama untuk rakyatnya, mendirikan bangunan-bangunan super ikonik yang bahkan masih bisa kita lihat hari ini, dan pada saat yang sama memperluas kekuasaannya sampai ke 3 benua. Kedengarannya kayak cerita fiksi ya, tapi ini beneran terjadi. Inilah kisah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, penguasa ke-6 dinasti Umayyah, yang masa pemerintahannya sering banget disebut sebagai zaman keemasan. Kalau kita lihat catatan-catatan sejarah, era ini digambarkan dengan kata-kata yang luar biasa. Masyarakat yang sangatlah tentram, makmur, dan tertib. Ini bukan sekedar pujian kosong loh. Justru 3 kata ini adalah fondasi yang memungkinkan semua pencapaian hebat yang akan kita bahas. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya semua ini bisa terjadi? Oke, hal pertama yang perlu kita pahami adalah Al-Walid itu nggak mulai dari nol. Dia itu seorang pewaris yang cerdas banget, yang membangun di atas fondasi super kokoh yang udah disiapin sama ayahnya. Jadi gini, buat ngerti kenapa Al-Walid bisa sehebat itu, kita harus mundur sedikit. Dia naik tahta tahun 705 Masehi. Dan dia nggak cuma mewarisi sebuah kekaisaran, tapi dia mewarisi sebuah proyek yang lagi jalan kencang. Ayahnya, Abdul Malik bin Marwan, itu seorang reformis ulung yang udah menghabiskan bertahun-tahun buat menstabilkan negara. Jadi Al-Walid ini kayak dapat tongkat estafet di posisi yang enak banget. Nah, ini kuncinya, stabilitas politik. Setelah masa-masa konflik internal yang panjang, ayahnya berhasil menyatukan lagi kekhalifahan. Artinya apa? Artinya Al-Walid bisa fokus pakai energi dan sumber daya negara, bukan buat perang saudara, tapi buat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Wah, ini kemewahan yang jarang banget didapat pemimpin zaman itu. Dan mungkin ini warisan paling penting dari ayahnya. Reformasi moneter. Bayangin deh, sebelumnya mereka itu pakai mata uang Romawi dan Persia. Ayahnya mengubah semua itu. Dengan mencetak dinar emas dan dirham perak versi Islam pertama, dia nggak cuma menstabilkan keuangan negara, tapi juga menciptakan simbol kemandirian yang kuat. Dan yang terpenting, stabilitas ekonomi inilah yang jadi modal buat semua proyek luar biasa yang bakal kita lihat sebentar lagi. Nah, karena fondasinya udah kuat, kas negara juga aman, Al-Walid pun memulai babaknya sendiri. Fokusnya dia geser. Dari yang tadinya cuma menstabilkan negara, sekarang jadi benar-benar ningkatin kualitas hidup setiap warganya. Ini tuh benar-benar gila sih untuk zamannya. Al-Walid menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai negara kesejahteraan versi awal. Dia mastiin kalau kelompok yang paling rentan, kayak anak yatim, penyandang disabilitas, orang sakit, itu diurus sama negara. Ini bukan lagi soal sedekah pribadi, tapi udah jadi kebijakan negara yang rapi, terstruktur, dan ada dananya. Dan dari semua kebijakan sosialnya, ini juaranya. Al-Walid adalah pemimpin pertama dalam sejarah yang membangun rumah sakit yang dikelola oleh negara. Dia bukan cuma bangun gedungnya loh, dia menggaji dokter dan menyediakan perawatan untuk semua orang. Ini sebuah revolusi, lompatan besar dalam pemikiran bahwa pemerintah itu bertanggung jawab atas kesehatan warganya. Kemakmuran negara nggak cuma dirasain rakyat dalam bentuk layanan sosial aja. Al-Walid juga pakai kekayaan itu buat ibaratnya makeover besar-besaran wajah kekhalifahan lewat proyek-proyek arsitektur yang super megah. 2 proyek utamanya, Masjid Umayyah di Damaskus dan renovasi Masjid Nabawi di Madinah, itu kayak sebuah pernyataan sikap. Ini bukan sekedar tempat ibadah biasa. Ini adalah monumen yang memproyeksikan kekuatan, keyakinan, dan identitas budaya dari sebuah peradaban yang lagi ada di puncak-puncaknya. Nah, ngomongin masjid-masjid ini, ada satu fitur arsitektur yang ikonik banget, menara atau minarat. Kita semua tahu kan, menara itu struktur tinggi tempat muazin mengumandangkan azan. Tapi pernah kepikiran nggak sih, dari mana tradisi ini asalnya? Siapa yang bikin ini jadi populer? Nah, disinilah letak kejeniusan Al-Walid. Jadi, waktu membangun Masjid Umayyah di lokasi bekas gereja, dia nggak menghancurkan menara-menara lonceng yang udah ada. Malah sebaliknya, dia menjadikannya bagian dari desain baru dan bahkan nambahin 1 menara lagi. Keputusan cerdas inilah yang akhirnya mempopulerkan penggunaan menara dalam desain masjid dan menciptakan tren yang ngebentuk pemandangan kota-kota muslim selama ribuan tahun setelahnya. Oke, kesejahteraan di dalam negeri dan pembangunan besar-besaran itu baru satu sisi cerita. Tapi di saat yang bersamaan, di wilayah perbatasan, kekhalifahan Umayyah lagi mengalami ekspansi wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cuma dalam 10 tahun, peta dunia itu berubah drastis. Pasukan Umayyah nyebrang dari Afrika sampai ke Spanyol di barat,
sambil terus maju jauh ke timur sampai nyentuh perbatasan India dan Tiongkok. Kekhalifahan Umayyah mencapai titik wilayah terluasnya, ya di bawah kepemimpinan Al-Walid ini. Tentu aja, Al-Walid nggak ngerjain ini sendirian. Pemimpin hebat itu kan tahu cara mendelegasikan tugas ke orang yang tepat. Dia didukung sama gubernur dan jenderal yang jago banget, kayak Musa bin Nusyair di Afrika dan Hajjaj bin Yusuf di timur. Nah, keahlian mereka di lapangan inilah yang jadi kunci untuk mengelola dan memperluas kekaisaran yang segitu besarnya. Jadi, setelah kita lihat semua pencapaian ini, mulai dari kesejahteraan sosial, arsitektur megah, sampai ekspansi wilayah, yuk kita rangkum. Apa sih warisan Al-Walid dan apa yang bikin dia begitu istimewa? Intinya tuh ini, sebuah kombinasi yang langka banget antara perdamaian di dalam negeri, kepedulian sosial yang sangat progresif, pembangunan budaya yang monumental, dan kekuatan militer yang dominan. Dan yang paling gila, semua ini terjadi cuma dalam 1 dekade yang singkat, tapi dampaknya luar biasa. Kisah Al-Walid ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Apa sih yang sebenarnya mendefinisikan sebuah zaman keemasan? Apakah karena wilayah kekuasaan yang luas, bangunan-bangunan yang megah, atau karena kesejahteraan rakyatnya? Pemerintahan Al-Walid seolah menunjukkan bahwa mungkin jawabannya adalah perpaduan seimbang dari semuanya. Tapi kalau Anda harus memilih, warisan mana yang paling abadi? Nah, ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan.